Seneng banget Pastor Raymond udah hari ini kita sama-sama memasuki minggu yang pertama di bulan Januari di tahun yang baru ini. Tahu nggak, kemarin di rumah saya dan Aunty Carmen gitu ya, Aunty Lihung, kita bongkar-bongkar, kita bersih-bersih. Harusnya kita melakukan bersih-bersih akhir tahun, membuang barang-barang yang lama yang sudah nggak diperlukan lagi gitu ya. Sama seperti kita, akhir tahun hal-hal yang nggak berguna, yang nggak perlu masuk di tahun 2024 ini, kemalasan kita, mungkin kepahitan kita, kemarahan kita sudah harus buang gitu ya. Kita ganti karena Tuhan ingin mengisi penuh setiap kehidupan kita dengan panggilannya. Nah, di tengah-tengah beres-beres itu, bersih-bersih itu, saya nemukan buku ini, saudara. Tahu nggak sih, kira-kira 10 tahun yang lalu itu, sebelum kita aktif di Instagram, tiap bulan itu ada buletin gereja. Berapa banyak pernah tahu bahwa kita punya seed times dan Anda lahir di sana sudah. Ini yang saya temukan itu 10 tahun yang lalu. Ini pas kita baru bangun sanctuary, kita baru dedikasikan di bulan Juni, gedung yang di atas itu. Nah, menarik. Karena waktu itu adalah 10 tahun waktu saya sudah melayani Tuhan gitu ya. 10 tahun dan di sini saya ngeliat gitu ya, ada iCare-nya baru 20 gitu ya. Pada waktu itu ada nama iCare Leaders, kemudian ada kesaksian-kesaksian orang yang menjawab panggilan Tuhan. Ada yang namanya Kak Santi baru jadi waktu itu full timer dan lain sebagainya. Dan kemudian saya ngeliat di sini ternyata ada juga kisah 10 tahun perjalanan di IFGF Surabaya ketika kita memulai. Dan di situ Tuhan ingatkan, setiap dari kita itu start somewhere. Kalau tahun ini kita berbicara mengenai a life in calling, tahukah pada waktu kita menjalani melangkah itu, tahukah Anda ketika Tuhan memanggil kehidupan kita, gak satupun dari kita yang pernah merasa aku hebat, aku sudah siap gitu. Selalu banyak hal yang kita merasa kita itu belum mampu dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah siap, tapi Tuhan mau pakai kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Amen. Katakan sama-sama alive in calling. 1, 2, 3. Alive in calling. Setiap kita ketika Tuhan suruh kita untuk melangkah ke level berikutnya, di sini saya bisa melihat, wow. Kemudian saya bongkar-bongkar, saya melihat doa-doa dari teman-teman yang waktu itu menuliskan doa mereka di awal tahun, back in 8-9 tahun yang lalu. Dan saya ngelihat, wow, ada beberapa yang saya ngelihat secara random, orang ini waktu doa 8-9 tahun yang lalu, mereka masih menggumulkan sesuatu. Tapi hari ini Tuhan mulai jawab doa-doa mereka melalui para pemimpin, melalui doa-doa iCare leader-nya, melalui teman-teman yang melayani. Dan hari ini nanti di akhir dari khotbah Pastor Raymond hari ini, saya mau siap kita sejak masa muda, kita mau berdoa supaya panggilan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Gak pernah ada orang yang selalu mengatakan siap ketika Tuhan memanggil kita untuk melangkah maju. Namun saya mengatakan bahwa gak ada waktu yang paling tepat untuk kita bisa melangkah maju, kecuali kita mengatakan sekarang. Katakan sama-sama sekarang, 1, 2, 3. Sekarang. Yuk kita baca firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 2. Nah, di sini dikatakan di sini hambaku Musa telah mati. Jadi kalau kita berbicara mengenai emergency call, seringkali persiapannya itu cukup lama, namun ketika Tuhan suruh kita melangkah, itu seringkali tiba-tiba. Nah, karena itu dikatakan hambaku Musa telah mati. Nah, siapa hambaku Musa telah mati ini? Yang dipanggil ini adalah Yosua. Nah, Yosua hari itu, dia sudah dipersiapkan sejak umur 30 tahun. Dan pada waktu Musa mati, sebenarnya banyak yang bisa dipanggil Tuhan untuk menggantikannya. Waktu itu Yosua kurang lebih umur 70 tahun. Tahukah bahwa Anda tidak terlalu muda, tapi Anda juga tidak terlalu tua untuk dapat dipakai Tuhan melakukan hal yang besar untuk menjadi pemimpin. Tahun ini kita mengatakan bahwa Tuhan akan memanggil kita untuk menjadi pemimpin. Bahkan visi tahun ini, Pastor Bobby mengatakan 100 new leader, saya mau. Paling tidak 10, kita bilang, Kak Oliver juga bilang, kita contribute. Ada paling enggak 10 atau lebih teman-teman Anda bisa raise up jadi new leaders.
Nah, kata penting di sini adalah ketika Musa itu mati, Yosua dikatakan bersiaplah. Kapan? Kapan? Tulisannya apa? Bersiaplah. Bersiapkah? Yuk kita baca. Hambaku Musa telah mati. Ayat 2 ya. 1, 2, 3. Hambaku telah. Sebab itu apa? Bersiaplah sekarang. Katakan kiri kanan, sekarang waktumu gitu ya. Sekarang waktunya, katakan sekarang waktunya. Apa itu? Untuk crossing over. Untuk melihat sesuatu yang baru. Mungkin impianmu yang mungkin selama ini kau sedang doakan. Tapi Tuhan ingin pakai Anda untuk bersiap-siap sekarang. Katakan sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Sekarang. Menyeberangi sungai Yordan. Artinya apa? Dia sudah dipersiapkan mungkin 40 tahun. Tapi inilah waktunya. Tahukah Anda? Tuhan bisa bergerak itu tiba-tiba. Tapi kita mempersiapkan hati kita. Taruh persiapan demi persiapan. Dan di sini dengan jelas Tuhan katakan kepada Yosua, engkau, Tuhan pakai kita, tapi bukan hanya kita dan seluruh bangsa ini. Tahukah bahwa panggilan dari Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri. Seringkali bilang, ini panggilanku. Tapi Tuhan mau pakai kita ketika Tuhan suruh Anda melangkah maju. Enggak hanya dirimu, tapi Tuhan ingin pakai hidupmu untuk jadi berkat bagi orang-orang sekitar kamu. Dan ini yang Tuhan katakan, menuju negeri yang kuberikan pada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, masalahnya gini, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua sebenarnya ini bukan pertama kali. Tuhan katakan ini jauh sebelumnya. Tuhan katakan di Yosua bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Nah, berarti ada janji yang Tuhan sudah pernah berikan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel. Jadi Yosua ini bukanlah satu-satunya kandidat pada waktu itu. Tapi dia ready dan dia mau menjawab emergency call yang Tuhan berikan. Dia mengatakan dari padang gurun, Tuhan itu sudah memberikan suatu impian yang besar dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Tuhan sudah kasih gambaran, engkau akan keluar dari perbudakan. Banyak dari kita sudah bebas dari perbudakan, sudah bebas dari dosa, tapi nggak mau melangkah maju untuk mengejar full version of God's calling di dalam kehidupan kita. Kita cuma mau nyaman aja saat ini. Tapi di sini dengan jelas, saya berdoa teman-teman di sini, ada yang masih SMP, masih SMA, bahkan kakak-kakak mentor mungkin yang ada yang masih kuliah, ada yang kakak-kakak yang mungkin baru saja lulus kuliah atau baru mulai kerja. Saya mengatakan panggilan ini diberikan gak cuma untuk satu orang. Tuhan sudah katakan ini jauh sebelumnya. Ini yang dikutip ini adalah Ulangan pasal 11. Tapi gak ada kata sekarangnya, coba perhatiin. Gak ada kata sekarangnya. Waktunya untuk Yosua itu sekarang. Tapi sebenarnya janji ini sudah diberikan jauh puluhan tahun sebelumnya. Kata-katanya persis sama. Dan ini diberikan kepada semua orang. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Ini Tuhan katakan melalui Musa kepada seluruh bangsa Israel. Tidak ada orang yang bertahan menghadapi engkau diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan orang pecundang. Dikatakan di sini kau akan melihat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar dan takut. Dimanapun kau berada, engkau diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang di setiap negeri yang Tuhan berikan. Saya mau di awal tahun ini teman-teman, siapa tahu ini message yang akan engkau lihat menjadi kenyataan mungkin tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Pesan saya mulai tuliskan impian Anda. Mumpung kau masih muda, berikan pada Tuhan kehidupanmu yang terbaik. Jangan berikan sisa-sisa dari hidupmu. Saya bisa melihat satu demi satu. Setiap pemimpin yang Tuhan panggil di dalam kehidupannya, mereka bisa menjawab panggilan Tuhan. Namun seringkali ini yang kita lihat, ini gak bisa dibaca, bisa ya. Kalau Anda nanti foto di depan sana, God is calling you. Boleh lihat kanan Anda, katakan God is calling you gitu ya. God is calling you. Oke, sekarang yang kiri, yang second best option. Sorry, yang kiri Anda, enggak. Katakan kiri kanan, God is calling you. God. I don't know panggilan itu apa yang kau rasakan hari ini. Berapa Anda merasa bahwa tahun ini Tuhan panggil Anda
untuk benar-benar berdoa dan menginjil untuk keluarga. Mungkin engkong sama opa atau omamu belum bertobat. Suatu kesempatan Tuhan mau engkau untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Atau papa mama belum bertobat. Tapi seringkali dikatakan di sini, jangan aku nggak ngerti. Pertanyaan ini, emang aku bisa? Aku nggak pandai ngomong. Seringkali ketika di sekolah, ada ditunjuk untuk jadi ketua kelas. Seringkali kita berkata, nggak ada waktu nih. Mungkin di dalam pelayanan, suruh jadi host, nggak bisa bicara. Suruh jadi fasilitator di kelompok-kelompok kecil, di small group Anda. Jangan aku. Katakan kiri kan, bukan kamu kan ini, gitu ya. Bilang dong, bukan kamu ya ini ya, bukan kamu ya, gitu ya. Seringkali kita menolak. Emang aku bisa? Apalagi aku bukan sapa-sapa. Tuhan mau pakai kamu di dalam pelayanan. Tuhan ingin panggil kamu di dalam keluargamu. Tuhan ingin panggil engkau untuk melayani sebagai pemimpin. Nanti kita akan ada iCare untuk youth. Berapa banyak yang excited? Semuanya excited. Siapa yang mau jadi iCare leadernya? Jangan saya. Aku bukan siapa-siapa. Dikasih kesempatan sharing firman Tuhan. Aku gak pandai bicara. Orang lain aja. Nah ini. Sama. Banyak orang tokoh-tokoh juga begitu. Gitu ya. Ini aku, panggil aku, tapi kita seringkali mengatakan ini aku, panggil dia, gitu ya, nunjuk temennya. Wah temennya aja. Orang lain, jangan aku, masa sih, emang aku bisa, aku nggak layak. Dan ini sering menghantui orang-orang yang di zaman dulu sampai zaman sekarang, perkataan ini masih melekat. Nah saya mau tanya teman-teman di sini. Saya mau tanya tebak-tebakan ya, tokoh Alkitab nih. Kalau Anda tahu boleh angkat tangan siapa namanya, tapi nggak usah jelasin itu siapa. Nanti saya akan jelasin buat teman-teman di sini. Berapa banyak di sini rajin baca Alkitab? Wah langsung nggak ada yang ngaku. Siapa ya? Baca ya, boleh? Nggak apa-apa. Nah, ada kok ya rajin itu seminggu 3 kali lah gitu ya, saudara. Tiap hari itu rajin banget, oke. Nah. Berapa banyak pernah dengar nama Syamua? Pernah dengar nama tokoh Alkitab namanya Zafat? Temennya siapa itu? Pernah dengar nama tokoh Alkitab namanya Yigal? Atau surat Yigal? Pernah dengar? Katanya rajin baca Alkitab. Inggris. Loh, oke. Peltai. Sorry bacanya. Syamua. Gediel. Berapa banyak pernah dengar nama Gediel? Oke deh. Siapa pernah dengar nama Gedi? Di Alkitab loh, ada di Alkitab. Gadi. Siapa? Pernah dengar Sam? Atau kamu yang tadi Syamua? Sorry. Nah, ada pernah dengar nama Nahbi? It's not prophet, Nahbi. Loh, nggak ada yang tahu nih. Pernah dengar nama Guel? Ya? Itu merek sesuatu kan. Miguel. Oke, berapa banyak pernah dengar nama Kaleb bin Yefune? Boleh angkat tangan. Oke. Kaleb tahu? Enggak tahu. Oke, berapa banyak dengar nama Yosua? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan. Oke, yuk tepuk tangan semua. Anda pintar satu jawaban gitu ya semuanya. Wah, hebat. Kira-kira tahu nggak sih namanya? Mereka itu ada 12 pengintai, semua itu pemimpin-pemimpin. Dan janji Tuhan untuk menduduki negeri Kanaan, untuk jadi pemimpin, itu bukan cuma untuk Yosua. Ini diberikan pada semua nama, karena mereka itu siapa? Mereka itu pemimpin. Yuk saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Mereka disuruh lihat dulu janji Tuhan itu. Hei, sebelum kita semua datang, para pemimpin, 12 suku bangsa Israel diambil pemimpin-pemimpin. Itu bukan sembarang orang. Mereka pemimpin, dia kata semuanya pemimpin-pemimpin. Dari tiap suku diambil satu semua.
mereka diberikan janji yang sama. Mereka diberikan kesempatan yang sama. Seringkali kita berpikir calling itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi calling itu diberikan kepada semua orang, kesempatan untuk bisa memimpin, kesempatan untuk menginjili keluargamu, kesempatan untuk Anda menjadi pemimpin dalam cell group, kesempatan untuk Anda menjadi pemimpin di sekolah Anda, kesempatan untuk Anda membawa dampak di lingkungan sekitar Anda. God is calling you, setiap dari kita. Namun dari 12 orang itu yang 10 mereka menjawab, bukan aku. Masa sih? Mereka mengatakan, gak mungkin aku bisa. Gak mungkin ini semua aku bisa lakukan. Karena saya percaya di sini, waktu kita dipanggil, diutus oleh Tuhan, dikasih kesempatan untuk crossing over, untuk keluar dari zona nyaman kita perlu menjawab panggilan Tuhan. Nah, sekarang gimana? Ada 2 hal yang saya mau katakan di sini. Waktu kita menjawab panggilan Tuhan, yang pertama adalah step up. Katakan sama-sama step up. 1, 2, 3. Step up. Melangkah maju. Melangkah maju menghadapi tantangan. Karena waktu mimpi itu diceritakan, I don't know, ketika engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan taruh sesuatu di dalam hatimu. Ini yang saya tahu, Tuhan taruh sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan dia mengatakan, mereka menceritakannya, disuruh pergi 12 orang. Tapi 10 orang ini gak mau step up. Gak mau step up, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri yang berlimpah-limpah, di mana kau suruh aku pergi. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya, dan inilah hasilnya. Dia katakan, negeri itu, bangsangku itu kuat-kuat. Tuhan, aku tahu aku harus memberi pengaruh di sekolahku. Tapi mereka semua itu kuat-kuat, aku gak bisa. Dia mengatakan gini, kotanya berkubu dan sangat besar, ada keturunan enak telah kami lihat di sana. Waktu mereka memberikan report setelah mereka dikirim, selalu mereka mengatakan hal yang jelek. Dan lebih buruk lagi kenapa? Mereka memberikan kabar busuk, saudara. Bahasa kerennya sekarang itu mereka kasih hoax. Mereka kasih kabar busuk tentang negeri yang diintai. Ditambah-tambahin karena ketakutan mereka mengatakan negeri yang telah kami lalui untuk diintai suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, memakan penduduknya. Semua orang yang lihat di sana adalah seorang tinggi perawakannya. Gitu ya. Dan ini yang mereka katakan, orang-orang raksasa, orang-orang enak, berasal dari orang raksasa. Kami seperti belalang. Coba saya tanya kepada Ethan, yang bilang mereka seperti belalang itu orang enak atau mereka sendiri? Ini loh, yang ngomong kami seperti belalang, ini yang ngomong mereka belalang itu siapa? Emang ada yang ngomong mereka belalang? Hah? Enggak ya? Mereka sendiri yang ngomong. Tuh. Orang enak enggak tahu mereka, enggak pernah mengatakan engkau itu belalang. Tapi seringkali kita merasa kecil sehingga kita enggak mau step up di dalam kehidupan. Saya masih ingat ketika tahun 96, berapa banyak udah lahir tahun 96? Coba gitu, 95, 96. Pastor Raymond waktu itu umur 17-18 tahun. Saya anak kedua. Dan keluarga saya, kakak saya gak pernah sekolah di luar negeri. Tapi waktu itu gak ada kepastian juga saya itu mau sekolah di mana. Papa saya coba bilang tanya Tuhan, tapi deep in my heart saya punya keinginan karena sepupu saya waktu itu sekolah di kota Seattle, tapi pernah ada janji dari papa saya yang mengatakan kamu akan pergi ke sana. Tapi saya belajar, mungkin saya belum diajarkan prinsip ini. Mungkin Anda hari ini mengatakan Anda belum mampu untuk melakukan sesuatu. Mungkin Anda yang masih sekarang ini mau lulus SMA masih gak tahu harus kemana. Gak usah ke luar negeri deh, ngomong mau ke Jakarta dan lain sebagainya. Seringkali kita merasa gak mampu, kemudian kita merasa diri kita kecil. Padahal Tuhan ajarkan kita untuk menjadi pengintai impian, untuk melihat. Tahukah Anda untuk cari informasi itu gratis? Wow, what a revelation, Pastor Rema. Saya waktu itu cari ke pameran demi pameran. Karena saya ingin lihat apa yang aku harus lakukan. Wow, syaratnya TOEFL 580.
Waktu itu saya tes TOEFL 480, jangan bilang siapa-siapa. Jauh banget ya untuk masuk. Tapi di situ saya belajar untuk melihat, mengintai. Yes, itu suatu yang mustahil. Tapi saya percaya ketika Tuhan taruh itu untuk kita mau pergi, untuk bisa bersekolah mungkin dalam konteks Anda, untuk jadi pemimpin mungkin. Yes, orang yang dipimpin mungkin orang-orang yang besar, tanda kutip, orang-orang yang suka bully dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah meremehkan panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Kita bisa melihat bahwa kita jangan menganggap diri kita kecil. Mereka takut, mereka nggak percaya. Mereka mengalami peer pressure. Mereka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mereka bangga di zona nyaman. Mereka comfort di comfort zone mereka. Dan mereka meremehkan identitas dan potensinya. Tanpa sadar mereka nggak mau step up. Tapi Yosua dan Caleb. Saya bicara soal Caleb. Setahun ini kita akan banyak bicara dari kitab Yosua. Tapi kita lihat bilangan 13 ayat 30. Kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju untuk mendidik negeri. Sebab itu kita pasti akan mengalahkan. Banyak dari Anda lagi transisi dalam hidup ini. Berdoa untuk suatu impian yang besar. Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Mungkin kau sudah share sama kakak-kakak mentor. Dan mereka katakan, I will pray together with you. Tapi dalam hati Anda katakan, aku seperti belalang. Aku gak mungkin ini terjadi dalam hidupku. Hari ini, yuk mulai berubah. Step up into the challenge. Kata-katanya apa? Kita akan maju dan menduduki negeri. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan ini bukan kata-kata kosong. Bukan cuma iman yang kosong. Apa yang dikatakan Caleb ada dasarnya. Dasarnya apa? Janji Tuhan. Karena apa yang dikatakan bukan hal yang baru. Janji Tuhan. Masalahnya seringkali kita fear of the unknown and challenges. Takut pada tantangan. Kita nggak percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya pada kekuatan diri kita sendiri. Karena waktu kita melihat diri kita sendiri, kita seperti belalang. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa mereka, Caleb dan Yosua, 2 orang dan 12 pengintai itu, kita pasti bisa mengalahkannya. Suara terbanyak belum tentu suara kebenaran. Seringkali kita bisa melihat suara terbanyak adalah orang-orang yang ada di zona nyaman. Tanpa sadar, ketika satu ngomong belalang, 10-10-nya ngomong belalang. Mereka meremehkan identitas. Tuhan sudah taruh potensi yang besar dalam kehidupan Anda. Tuhan sudah taruh angka 100. Jangan Anda turun level. Diskon diri Anda sendiri. Semua harga boleh diskon, tapi harga diri Anda nggak boleh didiskon. 50, oke cukuplah segini cukup. 20 cukup. Tuhan kasih potensi yang besar dalam setiap kali. Hari ini yang saya mau berdoa untuk Anda bisa step up to the challenges. Katakan sama-sama step up. 1, 2, 3. Step up. Hal yang kedua kita bisa melihat. Ini tadi saya belum sampaikan. Takut tantangan, Caleb Yosua berani menghadapi tantangan baru. 10 pemintai tidak memiliki iman. Tapi Caleb dan Yosua fokus pada janji Tuhan. 10 pengintai percaya pendapat mayoritas. Tapi Caleb dan Yosua percaya kebenaran di atas pendapat orang lain yang mayoritas. 10 pengintai merasa nyaman dengan situasi saat ini. Tapi Caleb dan Yosua menginspirasi orang lain untuk keluar dari zona nyaman. 10 pengintai meremehkan identitas potensi mereka. Tapi Caleb dan Yosua percaya kekuatan dan penyediaan Tuhan. Berapa banyak di sini mau jadi 10 pengintai? Berapa banyak di sini mau jadi Caleb dan Yosua? Boleh angkat tangan. Amen. And I believe janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan Anda. Anda mungkin gak ngerti hari ini. But later kau bisa melihat, hey, I'm glad. Aku menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. So embrace your challenges with brave heart. Every great journey begins with a courageous first step. Saya gak minta Anda melakukan banyak langkah. Tapi apa langkah iman Anda? 1 langkah ke depan. Kalau Anda ini dipakai Tuhan untuk melayani, langkah pertama apa? Ambil kelas kam. Langkah pertama mungkin apa? Baptis. Langkah pertama apa?
Anda jadi member dulu di tempat ini. Langkah pertama ini apa? Anda mungkin dipakai Tuhan pengen jadi ketua kelas. Langkah pertama, baikin semua orang untuk bisa milih Anda gitu ya. Langkah pertama apa? Kalau Anda percayakan potensi Anda, your first step matters. What is your courageous first step? Hari ini gak ada small group, tapi catat. Dimanapun Anda berada, catat. Kira-kira Tuhan suruh apa dan langkah awal pertama itu apa yang Anda harus lakukan. Anda ingin mendaftar di sekolah yang hebat, langkah pertama apa? Ya lihat dulu sekolahnya itu syaratnya apa. Kalau Anda nggak tahu syaratnya ya Anda nggak akan bisa sampai ke sana, itu langkah awal. Mau ngelamar kerjaan, langkah awal, belum ada ya. Yang mau minta magang, internship gitu ya. Langkah pertama lihat di mana, jadilah pengintai impian. Yang kedua adalah follow God wholeheartedly. Katakan sama-sama follow God. 1, 2, 3. Follow God, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Yuk kita baca Bilangan 14 ayat 24. Ini apa kata Tuhan tentang Kaleb? Yuk kita baca. Bilangan 14 ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi karena lain jiwa yang ada padanya dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Janji diberikan pada 12 orang, 12 suku bangsa Israel, kepada seluruh bangsa Israel. Tapi hanya 2 yang bisa masuk ke negeri Kanaan. Salah satunya adalah Caleb. Dan di sini dikatakan di sini, dia memiliki sikap dan karakter yang berbeda. Caleb tidak kompromi. Caleb dikatakan di sini memiliki keyakinan yang kuat akan janji Tuhan. Dan Caleb memimpin dengan memberikan teladan. So, saya percaya langkah awal Anda mulai berani untuk step up. Step up akan membawa Anda untuk memasuki negeri yang Tuhan berikan. Tapi sikap dan karakter Anda, ini akan membuat Anda untuk bisa mendiami negeri yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Lain jiwa yang ada padanya dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dia akan kubawa masuk lagi dan keturunannya akan memilikinya. So hari ini, yuk miliki sikap dan karakter. Yuk kita belajar sikap dan karakter apa yang berbeda dengan orang-orang yang lain dalam kehidupan kita. So embrace the courage to be different. Let your faith and conviction be the compass that guides your unique journey with God. Setiap Anda gak bisa menghidupi panggilan orang lain. Musa itu berbeda dengan Joshua. Minggu depan kita akan belajar dari Kak Oliver tentang move on. Apa yang berbeda dalam kepribadian dan dalam karakter kepemimpinan beda. Tapi semua orang Tuhan bisa pakai. Di minggu ketiga kita akan sama-sama belajar tentang terms and condition. Nanti Kak Karen akan bicara sama-sama. Loh. Tadi waktu saya bilang Kak Oliver kok biasa-biasa. Kak Oliver akan sharing minggu depan. Ya. Dan kita akan sama-sama dengar di minggu keempat kita akan ada orang yang mau step up to challenge gitu ya. Our brother JC akan bicara di minggu keempat. Loh. Nanti diteman sama kakak-kakaknya juga. Kita akan bicara tentang calling. So setiap orang punya panggilan berbeda. Tapi yang kita ada, setiap kita unik. Tapi kita punya faith and convictions di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan katakan, different spirit, different attitude, and follows me wholeheartedly. Dimulai dari mana? Kalau kita mau stand tall in our faith and conviction. Dimulai dari mana? Dari saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Yes, kita in the middle of doa dan puasa. Kesempatan yang baik untuk kita mulai baca firman Tuhan sama-sama. Berapa banyak yang ikut baca Alkitab renungan dari prayer and fasting di YouVersion? Loh, 1, 2, ya teman-teman ikut. Ya. Ayo, it's good untuk kita start, lanjutkan aja. Ini ada di YouVersion, gampang banget katanya. Kalau kita kadang-kadang dikasih PDF-nya sering hilang kan gitu ya. Ini ada di YouVersion. Anda tinggal download YouVersion Bible. Anda bisa lihat baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kita akan sama-sama. Dan izinkan firman Tuhan itu membasuh kehidupan kita. You know, kalau dulu saya baca Alkitab untuk dihafalkan, tapi saat ini saya kalau baca Alkitab to reflect apa kata firman Tuhan mengenai diriku. So let's pray.
Anda bisa punya spiritual disciplines di dalam kehidupan Anda. Karena spiritual discipline ini yang akan membangun faith and convictions di dalam kehidupan Anda. Katakan sama-sama faith and conviction. 1, 2, 3. Faith and convictions. Iman dan keyakinan. Ini yang membuat Anda bisa stand against the flow. Semua orang bilang nggak bisa. Tapi karena engkau punya iman dan keyakinan, bukan berdasarkan omonganmu sendiri, tapi berdasarkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa kita akan bisa masuk ke negeri yang Tuhan sediakan. Percaya kebenaran di atas pendapat mayoritas, fokus pada janji Tuhan, berani menghadap tantangan baru, dan percaya akan kekuatan dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, saya mengatakan, ketika dia mengambil langkah iman, langkah pertama, kita baca ayat kelima ini. Banyak Anda masih punya ketakutan akan masa depan, masih nggak berani menghadapi masa depan 2024 ini. Mungkin Anda mengatakan, keluargaku masih berantakan, papa mamaku masih banyak hal yang membuat suasana di rumah ini nggak enak. Yang perlu kita masih doa, pergumulan masalah keuangan, pergumulan masalah sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau mengambil langkah iman, untuk Anda step up, untuk Anda bisa follow God wholeheartedly. Ini janji yang Tuhan berikan pada Yosua. Yuk kita baca Yosua 1 ayat 5. 1, 2, 3. Seorang pun engkau seumur hidupku, seperti aku menyertai Musa. Demikian apa? Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan. Yes, Anda masih bisa melihat ada raksasa-raksasa besar dalam kehidupanmu. Sesuatu yang mungkin Anda anggap gak mungkin saat ini. Sesuatu yang mustahil. Engkau mungkin menganggap Anda gak bisa hari ini. Tapi satu hal Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Tuhan katakan pada engkau, tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan diberikan untuk setiap kita hari ini. Oleh karena itu, yuk menjawab pertanyaan di awal. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan? Yang pertama adalah melangkah maju, step up dengan penuh keberanian. Dan yang kedua, yuk kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, itu kita lakukan. Gak cuma dibaca, gak cuma dihafal, tapi kita lakukan supaya itu menjadi rema. Dan saya berdoa, I will see banyak orang yang step up, banyak pemimpin dilahirkan dari rumah Tuhan di IFJF Youth ini. Kita bisa melihat ada banyak teman-teman yang mengambil dampak di dunia sport, di dunia musik. Nanti banyak pemain musik baru yang step up untuk melayani Tuhan dengan karakter yang luar biasa, dengan karakter and attitude yang berbeda, yang bisa mau hidupnya memberi kepada banyak orang, gak hanya menuntut. Engkau bisa jadi berkat buat keluargamu, engkau bisa step up. Kau bisa melihat apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Anda hari ini merasa gak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Karena bukan kuat gagah, tapi karena kebaikan Tuhan. Saya undang teman-teman praise and worship kita untuk sama-sama melayani. Let's prepare our heart untuk perjamuan kudus. Holy Communion, perjamuan kudus diperuntukkan buat kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau teman-teman belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ambil. Nah, nanti habis perjamuan kudus, saya mau siap kita menjawab panggilan Tuhan. I don't know apa itu, tapi yuk kita doa bareng-bareng di depan. Nanti kakak-kakak mentor sama pastor-pastor akan berdoa buat Anda. Saya dan Auntie Lihung gitu ya, akan just pray. Dan kita akan celebrate hari ini, kita akan benar-benar tahun ini, kita akan menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup kita.